Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kendra Zordimani dari MTSN 25 Negeri Jakarta Timur, kelas 92. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang bertemakan Sahabat Bumi Lestari dengan terdapat 3 tokoh dalam cerita. Tokoh yang pertama adalah bos besar dengan setelan jas berwarna hitam. Yang kedua adalah Raka sang pengembala. Dan yang terakhir adalah Bapak Kepala Desa. Baik, ceritanya akan dimulai. Cerita diawali dari seorang remaja bernama Raka. Raka merupakan remaja yang sangat amat tulus dan baik hati. Dia tidak enggan untuk membantu seseorang, apalagi dia selalu membantu seseorang tanpa pamrih sedikit pun. Raka ini adalah seorang pengembala kerbau. Dia juga sering sekali membawa kerbau-kerbaunya ke danau yang bernama Danau Cermin. Danau Cermin tersebut terdapat di desa tempat dia tinggal, yaitu Desa Lumut Hijau. Desa Lumut Hijau merupakan desa yang sangat aman, damai, dan tentram. Mengapa demikian? Karena di Desa Lumut terdapat satu danau yang sangat jernih airnya, yaitu Danau Cermin. Danau Cermin sering sekali digunakan oleh warga untuk menjadi kebutuhan utama mereka, seperti untuk makan, untuk minum, untuk membersihkan pakaian, ada yang untuk peternakan, pertanian, atau bahkan tambak ikan. Jadi Danau Cermin itu merupakan salah satu sumber mata pencarian pertama bagi mereka. Hari-hari berjalan demi biasa, dan ketika Raka sedang mengembala kerbaunya, dia sering sekali membawa kerbau-kerbaunya untuk pergi ke Danau Cermin hanya sekedar minum dan memakan rumput di sana. Tetapi di hari itu dia melihat ada seorang berjas hitam berjalan ke rumah Bapak Kepala Desa. Tetapi Raka tidak menghiraukannya. Namun pria berjas hitam tersebut berbicara kepada Bapak Kepala Desa. Seperti inilah dialognya. Bapak Kepala Desa. Selamat pagi, Pak. Saya harap Bapak selalu sehat ya. Di sini saya ingin menawarkan sebuah bisnis yang bagus, Pak. Bisnis yang dapat menguntungkan kita. Bisnisnya cukup mudah, Pak. Di danau sebelah situ ada yang namanya Danau Cermin. Saya tahu Danau Cermin ini milik Desa Lumut Hijau. Tapi saya cuma minta bantuan sedikit aja. Ini kan tidak ada kepemilikannya, Pak. Ini cuma disebut dekat dengan desa Bapak. Saya cuma pengen minta keuntungannya, Pak. Jadi kita kuras Danau Cermin dan kita jual seluruh airnya yang ada. Gimana, Pak? Danaunya kan memang kecil, jadi kita nggak usah banyak-banyak kerja. Tetapi Danau Cermin ini airnya sangat jernih. Kita jual ke desa-desa lain dan kita bisa dapat untung yang besar dan jadi kita kaya untuk pribadi. Gimana, Pak? Setuju nggak, Pak? Aduh, gimana ya? Masalahnya Danau Cermin itu sudah lama ada di sini. Itu memang tidak milik siapa-siapa, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kita nggak bisa untuk mengambilnya buat kepribadian sendiri. Kita nggak bisa. Dan saya juga tidak senang dengan kamu. Kau datang hanya untuk merusak alam di desa ini. Pergi sana. Tidak perlu berurusan dengan saya. Sang bos besar pun marah. Dia pun pergi dengan rasa kecewa. Tetapi ketika dia berjalan untuk pulang, dia bertemu dengan Raka yang sedang mengembala kerbaunya. Dan dia memanggil Raka untuk berbisnis bersamanya. Aduh, hei, kau, anak muda di sana. Sini kemari. Aku butuh bantuanmu. Aduh, bantuan apa ya, Pak? Kebetulan saya lagi mengembala kerbau juga. Ada yang perlu saya bantu? Saya tahu kamu kerjanya mengembala kerbau, tapi satu, mengembala kerbau itu uangnya sedikit sekali. Mending kamu kerja sama saya. Kerjanya gampang, cuma menguras air di Danau Cermin.
Ayo. Danau cermin kan ya nggak gede-gede banget lah. Tugas kamu cuma mengurus airnya dan saya jual. Gimana? Nanti keuntungannya saya bagi dengan kamu. Jadi kita berdua bisa jadi kaya. Gimana? Daripada kamu ngebalap kerbau, upahnya sedikit juga. Udah, ikut saya aja mau. Aduh Pak, gimana ya Pak? Masalahnya danau cermin ini udah ada dari dulu Pak. Dan ini merupakan mudah. Jadi saya nggak bisa ikut Bapak, maaf ya. Dan kalaupun itu saya tidak lulus Pak. Heleh, mau sebanyak basa-basi, kamu mau atau tidak? Itu pertanyaan saya. Gimana sih kamu? Mau ikut sama saya. Kalau tidak mau, saya cari yang lain untuk kerja di sama saya. Untungnya besar ini. Waduh, kalau bicara dengan besar, saya bisa ikut dengan Bapak. Dengan syarat, saya kerjanya cuma setiap malam dan hari Sabtu, Minggu, itu doang. Saya nggak bisa pulang seharian karena nanti warga ramai. Jadi saya cuma main aja waktu sepi supaya kita nggak ketahuan. Gimana Pak? Setuju nggak? Nah, gini dong. Kalau gini, saya setuju. Dan kita mulai dari hari ini. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu. Kini mereka berdua sudah banyak sekali menguras danau cermin. Airnya sudah sangat sedikit dan terjadilah kejadian di mana baru pertama kali selama seumur hidup para warga di sana melihat danau cermin kering saat musim kemarau. Biasanya tidak pernah dan warga pun sedikit curiga dan akhirnya mereka bertemu dengan Raka dan Bos Besar di pertengahan perjalanan. Para warga yang dipimpin oleh kepala desa datang dan marah pada mereka. Dan kepala desa memaki dan marah dan juga kecewa pada Raka. Raka, kamu ini ya, saya sudah kecewa dengan kamu. Kamu ini sebenarnya manusia baik, suka menolong. Tapi kali ini kamu menolong orang yang salah. Kau tidak berhak menginjakkan kaki di desa ini lagi. Pergi sana, dan kami sih sangat menolak kedatanganmu kembali di desa Lumut. Raka pun bingung dan juga dia lupa bahwa Bos Besar tidak menjanjikan keselamatannya. Akhirnya Raka pun sedikit kecewa dengan Bos Besar dan akhirnya mereka berpisah. Bos, ini gimana sih Bos? Saya kan jadi bingung ya. Apa saya harus ikut Anda atau tidak? Loh, itu Mas urusan kamu, bukan urusan saya. Sana pergi, saya cuma mau jual air ini aja. Nggak ada upah buat kamu. Kamu udah jadi pembawa siang. Pergi sana. Ini Raka pun sedikit bersedih. Tapi kembalilah, Raka merupakan orang yang sangat tulus. Dia ke rumah kepala desa untuk meminta maaf. Pak Kepala Desa, maafkan saya. Saya telah berbuat salah dan saya berjanji akan melakukan segalanya untuk menebus kesalahan saya. Izinkan saya. Baiklah, saya akan mengizinkan kamu, tetapi dengan satu syarat, gantikan saya dan jadilah pemimpin yang bijaksana. Kau mau? Baiklah, Kepala Desa. Untuk menebus segala dosa dan kesalahan saya akan menjadi pemimpin desa Lumut Hijau yang lebih bijaksana dan lebih baik, serta tidak menjadi pemimpin yang egois. Semenjak saat itu, Raka sudah menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Desa Lumut Hijau yang dulu pernah terkenal kering untuk pertama kalinya, kini sudah kembali. Dan juga Raka telah menjadi pemimpin yang sangat amat hebat. Kini Raka telah memimpin Desa Lumut Hijau menuju masa yang baru. Kini Raka telah menebus segala permasalahannya, segala dosanya, dan berhasil mempercayai kembali para masyarakat di Desa Lumut untuk percaya kepadanya. Raka yang dulu egois, dan dia sekarang kini sadar bahwa kesalahan yang telah lampau bukanlah hal yang untuk diingat. Dan satu yang mereka harus ingat, bahwa alam adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Kita boleh memakainya, namun tidak untuk keuntungan pribadi. Yang namanya alam harus dijaga kelestariannya, tidak untuk kita ambil untuk keuntungan pribadi. Kini Raka sudah berubah dan Raka sudah menjadi baik. Raka
adalah manusia yang bijaksana. Baiklah, itu tadi cerita dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.